محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara jamaah Masjid Kampus UGM yang saya sangat muliakan, izinkan saya berbagi telaah tentang bagaimana dunia keilmuan yang selama ini kita geluti di kampus ketika kita berhadapan dengan fenomena pandemi yang sejatinya pandemi itu sebetulnya hanyalah peredaran dari hamba Allah, makhluk Tuhan, yang kemudian menghasilkan kegemparan atau menghasilkan semacam panicking atau krisis dan seterusnya, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan sekian banyak agenda-agenda besar. Dan kalau itu terjadi, sebetulnya bagaimana kita sebagai orang yang menjadi hamba ilmu, menjadi orang yang mendedikasikan diri untuk dunia keilmuan, menyikapi. Dan kemudian bagaimana kita berilmu itu kan dalam koridor keislaman yang kita coba jalan. Hadirin, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita dikaruniai kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi komunitas keilmuan di Universitas Gadjah Mada, dan di dalam 2 tahun Ramadan kali ini, 2 kali perayaan Ramadan kali ini, kita bergulat dengan pandemi, dan pandemi ini menghasilkan big shift, menghasilkan game changer, menghasilkan berbagai hal yang kalau kita renungkan baik-baik sebetulnya sekedar penanda bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ilmuwan yang sudah masyhur, sudah hebat di seluruh dunia ini sama-sama terkejut, dan negara-negara yang katanya superpower pun juga powerless. Jadi dengan demikian lalu ada keperluan kita untuk bertanya kembali, jangan-jangan cara kita berilmu yang mengagungkan pengetahuan itu sebetulnya sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ilmu yang kita miliki itu sebetulnya tidak seberapa. Mengapa? Ya bayangkan, benda yang tidak kasat mata yang namanya virus, dan karena watak virus yang viral, yang mudah menyebar luas itu menjadikan globalisasi yang menandai kehebatan peradaban, itu justru dibuat kebingungan. Dunia yang sudah dianggap bisa mengglobal menjadi satu entitas, ternyata kemudian justru globalitas itulah yang justru membuat virus dengan cepat merajalela, cepat menyebar, justru karena watak viralnya, watak virus yang viral itu, dan kemudian kita semua dibuat bingung, atau setidaknya terkejut. Dan terkejut massal itu terjadi karena watak pandemi, watak dari penyebaran virus yang begitu cepat itu pada saat yang sama kita sedang merayakan kemampuan menaklukkan dunia, dan kemudian mengusung wacana yang disebut sebagai globalisasi, dan kemudian kita sebagai universitas juga membanggakan diri sebagai universitas berskala global dan seterusnya. Dan kemudian globalitas itu diejek oleh hamba Tuhan yang namanya virus COVID-19. Jadi ada keperluan bagi kita untuk merenungkan kita penghambaan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu dan menjadi hamba ilmu itu seberapa jauh kita lakukan, dan jangan-jangan kita mungkin dari segi penguasaan sains, penguasaan metodologi, penguasaan data dengan mudah meskipun perlu waktu cukup lama, bisa pegang kendali. Tetapi ini sebetulnya hanya penanda bahwa ilmunya manusia itu pada akhirnya toh dengan mudah dipermainkan oleh kekuatan Tuhan, dan
metodologi kita belajar, jangan-jangan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada kaidah-kaidah ilmiah yang kita sebetulnya perlu menelaah kembali. Apakah hidayah dari Allah itu tidak justru melalui kegagalan kita menguasai ilmu, dan justru laku spiritual kita di dalam menekuni dunia yang sedang dilanda pandemi ini justru menjadikan kita harus lebih sadar bahwa ilmu itu kekuatan Tuhan, karunia Tuhan, bukan sekedar prestasi orang-orang yang belajar keras, bukan sekedar prestasi dari orang-orang yang menguasai data, bukan sekedar jasanya orang-orang yang berstatus sebagai ilmuwan. Saudara-saudara sekalian yang saya sangat muliakan, ilmu pengetahuan yang kita geluti dan kemudian menghasilkan stock of knowledge dan menjadikan universitas sebagai rujukan bangsa, rujukan komunitas yang lebih luas untuk mencari pendapat, mencari pandangan, punya risiko ketika kita perlakukan sebagai sesuatu yang hebat dan kemudian menjadikan kita merasa lebih berkuasa dari Tuhan. Ilmu pengetahuan yang kita kembangkan di kampus itu memang mensyaratkan telaah dengan presisi tinggi, dan dengan presisi tinggi itu lalu kemudian setiap bidang ilmu itu bisa mengklaim dengan presisi, meskipun para ilmuwan itu menjaga etika untuk tidak merasa lebih tahu dari Tuhan, tetapi kita sering terpeleset. Ilmuwan itu hanya mengklaim pengetahuannya atas dasar realita empirik yang dikumpulkan, dan kemudian kebenaran itu hanya sebatas pada realita empirik yang ada. Dan kalaulah ilmuwan itu mengumpulkan ilmunya, menghasilkan kajian yang lintas disiplin, mungkin ada kearifan, mungkin ada kemampuan untuk membaca fenomena secara lebih meyakinkan, lebih holistik, dan seterusnya. Tetapi tradisi keilmuan di mana ilmu itu dikumpulkan, diakumulasi, dan terus dimanfaatkan itu menjadikan kita mudah terpeleset, merasa lebih tahu dari orang lain, dan lebih dari itu karena proses pengumpulan ilmu itu tidak disadari, tidak didasari oleh cita ketuhanan, tidak didasari dengan niat untuk menimba ilmunya Allah, maka praktek-praktek ilmiah itu seringkali kemudian berada di luar zona keilmuan, dan kemudian ilmu yang kita pelajari di kampus itu tidak dengan serta-merta membantu kita menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih menyadari bahwa ilmu itu adalah miliknya Allah, dan oleh karena itu kebenarannya itu milik Allah. Dan tradisi ilmiah yang senantiasa meromantisir produk, meromantisir manfaat, dan seterusnya, itu bisa menjadikan kita lupa diri. Nah, oleh karena itu yang penting untuk kita telaah adalah etika keilmuan ketika kita menuntut ilmu, bahwa ilmu yang kita geluti itu adalah hidayah, dan hidayah itu hadir di dalam keseriusan kita untuk menekuni perintah Allah, untuk membaca alam semesta, Iqra, melakukan riset, itu adalah perintah Tuhan. Dan kemudian kalau perintah Tuhan itu kita jalani, ya yang berhak untuk menilai kita kan Tuhan, bukan manusia. Poin saya, cara kita beragama seringkali tidak sampai pada level etika keilmuan, dan kalau kita di komunitas keilmuan Universitas Gadjah Mada sanggup melakukan refleksi diri, maka puasa kita, pergulatan kita dengan dunia keilmuan, insya Allah adalah ibadah, dan pengetahuan sebagai milik itu kemudian harus kita pertanyakan. Belakangan ini kita
merayakan UGM sebagai world class university. Tetapi kalau world class university itu tidak korespon dengan pengamalan ilmu kita ke dalam keseharian masyarakat, lalu untuk apa kita menjadi world class university? Kalau memang UGM itu ingin menjulang tinggi dengan reputasinya dan kemudian mengakar kuat, menghasilkan kemaslahatan, maka dua-duanya itu harus justru menjadi penanda kesungguhan kita berkhidmah dan ilmu itu kita amalkan, dan kemudian pengamalan itu adalah bukti bagi penghambaan kita kepada Allah, dan kalaulah ada manfaat, itu manfaat yang kita persembahkan sebagai dedikasi kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi poin yang seringkali luput di dalam tradisi keilmuan di kampus itu adalah tradisi penghambaan terhadap ilmu sebagai kekuatan ilahiyah. Jadi ilmu itu dibayangkan sebagai rasionalitas, sebagai kerja keras yang kemudian membuahkan jurnal. Ilmu itu sekedar sebagai kegiatan individual atau kolektif, bukan sebagai perjuangan keilahian kita untuk bisa lebih menghamba kepada Allah. Tetapi di pojok-pojok masyarakat, di pesantren-pesantren, di pedesaan-pedesaan itu masih terpelihara tradisi menarik. Kiai-kiai itu menobatkan diri, memposisikan diri sebagai khodimul ilm. Justru kepuasan, kebanggaan mereka itu adalah berjalan atau berjuang di jalur keilmuan, dan ilmu-ilmu itu dikumpulkan, diwarisi dari pembacaan terhadap kitab-kitab. Di sana ada tradisi menarik bahwa ilmu itu dikodifikasi di dalam literatur, di dalam kitab-kitab yang di sana disebut sebagai kitab kuning. Dan kitab kuning ini menjadi riwayat atau kemasan dari ajaran-ajaran Islam, dan ilmu itu disajikan dalam teks yang terus-menerus divalidasi dengan konteksnya, sehingga rujukan utamanya memang teks dengan narasi-narasi yang menjadikan Islam itu hadir sebagai petunjuk. Dan kalaulah ada teks yang dijadikan rujukan, penjabarannya itu dengan sangat sadar dengan konteks, sehingga kiai-kiai itu ketika menjalankan fungsinya sebagai khodimul ilm itu sangat mempertaruhkan pembacaan kitabnya, dan kemudian memastikan pembacaan kitab itu korespon dengan alam nyata. Hanya saja fakta empirik yang beliau kaji itu tidak tersaji secara sistematis. Sehingga di sini ada teks dengan konteks yang hanya dibumbui secara sporadis. Kiai-kiai biasanya membaca beberapa ayat ketika ngaji, dan sarahnya itu dari begitu banyak referensi, tetapi kemudian referensi empiriknya itu tidak didasari pada riset-riset empirik. Dan di sini karena tidak ada tradisi riset empirik, lalu kemudian tradisi keilmuan itu meskipun ditandai dengan khidmah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu secara sungguh-sungguh, mungkin agak tidak terlalu canggih di dalam membaca data. Dan di sini ada trade off. Di satu sisi orang kampus itu tidak bisa mengkaitkan riset-risetnya itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para kiai dengan laku spiritualitasnya, dengan riadohnya, dengan sekian banyak laku tasawuf yang beliau geluti, itu tetap saja bisa menjaga posisi sebagai khodimul ilm, dan kemudian jalur keilmuan itu adalah jalur beliau berkhidmah. Dan kemudian kita mempertanyakan diri sekarang, apakah kita harus memilih menjadi santri yang kemudian merefer pada teks dengan penelaahan konteks dengan sekian banyak metodologi,
tetapi kemudian tidak terlalu serius dengan bukti-bukti empirik, ataukah kita memilih menjadi orang kampus yang merasa lebih modern, lebih hebat, lebih ilmiah dan seterusnya, lalu kemudian tidak bisa menerima hidayah sebagaimana kiai menerima hidayah. Menurut saya kita perlu belajar lebih baik, perlu mengintegrasikan tradisi keilmuan yang ada di kampus yang sangat kaya dengan referensi empirik, dan kemudian agak gagap di dalam mengkaitkan bukti empirik itu dengan penghambaan kita kepada Allah. Di sisi lain ada narasi, ada teks, dan ada sanad ilmu yang ada di dalam tradisi pesantren yang karena tidak terbiasa dengan tradisi riset-riset empirik, lalu kemudian tidak bisa memprediksi, dan gagal prediksi itu nanti kita bisa selami dengan merefer kepada kasus pandemi COVID. Saudara-saudara yang saya sangat muliakan, pandemi COVID mengharuskan kita untuk bisa mengkombinasikan tradisi kajian empirik, kajian berbasis data, dan pada saat yang sama itu juga kearifan, kemampuan untuk bisa menangkap hidayah melalui berbagai hal yang mungkin tidak terbiasa kita jalani di kampus. Sebagai contoh begini, karena ilmu itu dibayangkan sebagai ikhtiar manusia dan ilmu itu harus dikejar dengan riset itu berbiaya mahal, lalu kemudian terbitlah jurnal-jurnal internasional, kita juga digiring untuk menjadi pengguna jurnal internasional, dan jurnal internasional itu kan harus berlangganan, kita harus bisa kita akses dengan berlangganan, dan proses berlangganan itu diharapkan bisa mengembalikan setidaknya biaya investasi plus keuntungan. Nah, ketika COVID melanda, dan kemudian COVID melanda itu justru memerlukan riset itu dikolaborasikan di seluruh dunia, maka kemudian tradisi untuk saling memproteksi investasi dengan berharap bisa memetik langganan itu justru dibuyarkan, sehingga banyak jurnal-jurnal yang tadinya egois mementingkan laba perusahaan itu kemudian justru saling berbagi pengetahuan. Jadi ilmu yang harusnya dimanfaatkan untuk kemanusiaan atas nama kemanusiaan yang sedang terlanda oleh COVID yang melanda seluruh dunia, lalu kemudian kegiatan keilmuan itu bisa dilakukan secara lebih kolaboratif atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sehingga persaudaraan yang tadinya tersekat-sekat oleh negara, tersekat oleh perusahaan dan seterusnya, itu justru bisa melintas ketika kita semua dihentakkan oleh fenomena yang namanya pandemi, fenomena global, hentakannya bersifat global, mengejutkan, dan kemudian dalam keterkejutan itulah kemudian kemanusiaan itu muncul. Dan kemunculan itu memang tidak mensyaratkan negaranya itu beragama Islam atau tidak, tetapi ilmu Tuhan yang diturunkan dengan beredarnya COVID itu menjadikan orang lebih mengedepankan kemanusiaannya, sehingga kemudian solidaritas kemanusiaan itu justru mencair. Begitu juga tadinya negeri ini ikut keranjingan dengan wacana globalisasi, bahkan globalisme itu menjadi cara kita berpikir, orang pada menarik diri, sehingga kemudian ada kemanusiaan sebagai cita seluruh dunia, cita umat manusia, dan kemudian ada kepentingan nasional itu harus dikolaborasikan, dan pada saatnya kemudian pembagian manfaat dari riset-riset itu bisa lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan. Tetapi tidak lama setelah itu, ketika temuan-temuan itu sudah mulai jalan, lalu komoditifikasi ilmu untuk bisa menjual produk itu berjalan marak. Bahkan kemudian
ketika vaksin itu mulai ditemukan dan kemudian yang diributkan adalah perdagangan vaksin dan kemudian cita kemanusiaan yang muncul pada saat meletusnya pandemi itu mulai pudar lagi. Jadi kita sebagai hamba ilmu kemudian sepantasnya bertanya kembali, kalau ilmu itu untuk kemanusiaan, kemudian bobot dari kegiatan komersialisasi vaksin itu bisa dipersoalkan lagi. Dan pada saat yang sama, bapak-bapak, ibu-ibu, nyai dan kiai yang di pondok pesantren kemudian bisa ikut melalui doanya, kemudian pandemi sudah semakin bisa terkelola, dan kemudian ilmu yang didasari pada kearifan yang ini biasanya adalah cara berpikirnya, cara berilmunya orang-orang pesantren dan seterusnya, itu justru bisa campur. Dan kalau kita memang bersungguh-sungguh mau mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari COVID-19, lalu pembelajarannya itu tidak hanya sekedar berbasis data, tetapi berbasis hikmah, berbasis pada laku spiritual, bahwa manusia sungguh pun sudah menguasai ilmu dan teknologi, sudahlah menguasai artificial intelligence, sudah punya big data dan seterusnya. Pada akhirnya toh juga memiliki keterbatasan, dan karena keterbatasan itu sebetulnya juga penanda bagi keterbatasan manusia menguasai ilmu pengetahuan, kita perlu kembali untuk beribadah melalui jalur keilmuan, dan justru tahunya kita itu saya kira sejajar juga dengan tidak tahunya kita akan banyak hal. Ilmu yang didasarkan pada bukti-bukti empirik tidak harus dibatalkan, tetapi pada saat yang sama kearifan yang selama ini menjadi basis untuk berilmu, khotimul ilm yang menjadi basis kita untuk menghambakan diri kepada Tuhan melalui jalur keilmuan, melalui upaya untuk memastikan ilmu itu bermanfaat, itu tetap saja hidup. Dan oleh karena itu maka pelajaran terpenting bagi kita di kampus adalah menggunakan data, menggunakan fakta, menggunakan teori yang ada, itu dikemas, dikelola dengan kearifan, dan dengan begitu hidayah itu bisa ditempuh melalui jalur keilmuan, dan juga laku-laku spiritual yang menjadi alat memudahkan kita untuk menggapai hal yang tidak bisa diraih secara empirik, itu bisa dilakukan. Agama itu memang menjanjikan petunjuk, menjanjikan hidayah, menjanjikan solusi bagi hal-hal yang tidak bisa dipastikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, dan justru kemampuan kita sebagai komunitas keilmuan, komunitas akademik untuk menyadari keterbatasan kita, itu menjadikan kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu menjadi lebih kuat, dan ilmu itu harus menghasilkan manfaat, dan kebermanfaatan itu adalah untuk semua umat manusia, baik yang bisa membayar ataupun yang tidak bisa membayar. Mudah-mudahan refleksi sederhana ini membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengaku ada banyak keterbatasan di dalam menarasikan hal ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.